Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, semua sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ya. Oke. Di tempat itu Syafra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Salam kepada guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, selanjutnya seperti pembiasaan kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Siapa yang bertugas pada pagi hari ini? Saya. Ya, yuk. Mbak Tiara bisa maju ke depan. Sini loh. Kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Bisa berdiri semua anak-anak? Inilah benderaku, suci gagah perwira di seluruh partai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Membela sang merah putih yang berwira selama-lamanya. Inilah benderaku, kembang suci gagah perwira di seluruh partai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serata rakyatmu membela sang merah putih yang perwira
dan selama-lamanya. Terima kasih sudah menonton. Ya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Nah, selanjutnya, pembiasaan kita selanjutnya yaitu menghafalkan surat pendek. Bagi yang bertugas siapa hari ini? Ya. Oke, Alia. Silahkan Mbak Alia maju ke depan. Marilah teman-teman kita menghafalkan surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum ma abadtum wa la antum Biduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ini adalah mata pelajaran baru buat kalian semua. Karena coding dan kecerdasan artifisial ini masih baru saja diterbitkan oleh kementerian. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, peserta didik dapat merancang solusi pemecahan masalah tugas yang besar menjadi langkah-langkah kecil menggunakan dekomposisi sederhana. Sebenarnya coding itu sudah kita laksanakan setiap hari, tetapi kita tidak menyadari bahwa kita sedang belajar coding dan kecerdasan artifisial. Siapa di sini yang punya HP? Saya. Ya. Siapa lagi? Semua punya HP? Ya. Kalau di WA kalian semua melihat di situ ada meta, ya kan? Iya. Meta itu adalah salah satu produk dari kecerdasan artifisial. Juga bisa disebut dengan AI. AI. Ya, Benda? Ya. Ya. Nah, selanjutnya Bu Guru punya video, bisa dilihat. Semuanya, jumpa lagi di channel Sekudaya Stream. Kali ini saya mau bikin seperti tawar. Ini rasanya enak banget dan cara bikinnya mudah banget ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana resep dan cara membuatnya, simak terus videonya. Langkah pertama, panaskan teflon, kemudian ceplok 1 butir telur. Ini teflonnya sudah saya olesi pakai margarinnya.
Selanjutnya, panaskan margarin. Panggang tawar, ini yang bagian atas sudah saya olesi pakai margarin, dan yang bagian bawah tidak ya. Langsung dipanggang di atas teflon. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat. Ambil roti tawar yang sudah dipanggang. Kemudian di atasnya saya kasih tomat. Diperhatikan selanjutnya daun selada sesuai selera. Selanjutnya dikasih bawang bombay di atasnya. Ini sudah saya iris tipis ya. Tambahkan telur ceplok. Telurnya boleh diganti pakai smoked beef atau sosis ya. Taburi dengan parutan keju. Kalau nggak ada, boleh pakai keju slice. Sesuai selera ya teman-teman. Tambahkan mayonnaise. Dan yang terakhir, tambahkan saus tomat atau saus sambal sesuai selera ya. Tutup pakai roti tawar yang sudah dipanggang tadi. Nah ini dia teman-teman, sandwich roti tawarnya sudah jadi ya. Kelihatannya enak banget. Sekarang saya mau belah menjadi 2 bagian. Nah ini bagian tengahnya terlihat penuh dan banyak banget sayurannya. Ini pasti sehat ya, cocok untuk sarapan dan bekal anak sekolah. Nah untuk teman-teman yang mau nyoba, resep lengkapnya sudah saya tulis di description box ya. Pokoknya ini gampang banget dan rasanya juga enak banget. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. bagaimana? Paham tentang video tadi? Paham. Isinya tentang apa? Tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Alia? Apa? Membuat roti sandwich. Kok kayaknya sepertinya loyo. Kalau gitu kita ice breaking dulu. Siap? Sedia tepuk. Siap. Sedia tepuk. Siap. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3. Ayo, tepuk 3. Semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Belum bisa ya? Belum? Kalau gitu kita tepuk semangat saja. Siap? Siap. Sedia tepuk. Siap. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Selanjutnya ke selanjutnya. Nah, Bu Guru mau bertanya ke kalian. Pernahkah kalian mengadakan tes
pesta ulang tahun? Pernah. Siapa yang pernah mengadakan pesta ulang tahun siapa? Ya, Mbak Tiara. Ceritakan Mbak Tiara, di pesta ulang tahun itu apa saja yang sampean siapkan? Kue. Kue. Terus apa lagi? Selain kue? Selain kue, dekorasi. Dekorasi. Terus? Undangan untuk teman-teman. Undangan ke teman-teman. Apa lagi? Sudah. Sudah? Iya. Terus? Ketika sudah ada kue, ketika sudah ada undangan, ada dekorasi, langkah apa yang Mbak Tiara lakukan? Langkah apa? Yang pertama apa? Sama. Iya. Yang pertama, sebelum ulang tahun berarti kita harus apa? Mendekorasi ruangan dulu tentunya. Karena apa? Dekorasi itu yang paling utama. Siapa yang melakukan dekorasinya? Ibu. Ibu, dibantu oleh ibu. Terus lagi setelah itu apa? Menyiapkan apa? Menyiapkan makanan untuk teman-teman. Menyiapkan makanan untuk teman-teman, terutama kue ulang tahun. Terus yang ketiga tadi karena ada undangan apa? Menyebar undangan. Biasanya yang diundang siapa saja? Teman-teman. Teman-teman sama saudara. Ternyata membuat acara ulang tahun itu tidak bisa sendiri ya? Iya. Iya, dibantu oleh siapa tadi? Orang tua. Sama orang tua, sama ayah dan ibu. Biasanya seperti itu. Nah, kita hari ini belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah untuk memberi komputer apa yang harus dilakukan. Tidak hanya komputer anak-anak, tapi juga manusia. Sama halnya dengan manusia. Terus kalau kecerdasan artifisial itu sendiri adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia. Maka dari itu AI, ya kan? AI kita sebut dengan AI. Itu ketika kita perintah, dia akan melakukan perintah yang kita perintahkan. Seandainya kalian menulis cara membuat donat, maka si AI itu akan membuatkan bagaimana langkah-langkah cara membuat donat. Maka dari itu kita wajib untuk mempelajari coding dan kecerdasan artifisial agar kita bisa menggunakan coding dan kecerdasan artifisial atau disebut dengan AI itu dengan bijak. Jangan lebih pandai AI-nya daripada kita. Terus lanjutnya, pentingnya coding dan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Kita nanti belajar bukannya kita akan mempelajari bagaimana membuat AI, bagaimana membuat program, bukan, tapi kita akan mempelajari bagaimana dasar-dasarnya AI itu dibentuk, bagaimana dasar-dasarnya AI itu akan bekerja. Seperti itu. Nah, ini pentingnya membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Seperti tadi, Bu Guru tanya kepada Mbak Tiara, ketika kalian membuat sebuah acara, ya kan? Sebuah acara, kalian akan berpikir, oh berarti apa langkah-langkah yang harus saya lakukan. Sama dengan coding dan kecerdasan artifisial itu.
Yang kedua, digunakan dalam aplikasi robot, asisten virtual, dan sistem cerdas lainnya. Jadi, aplikasi itu biasa digunakan di modem, bukan modem, komputer, terus robot. Seperti itu karena mereka akan melakukan perintah yang diperintahkan oleh manusia. Nah, ini dalam mempelajari coding dan kecerdasan artifisial itu, di situ ada yang namanya berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Ini adalah dasar dari coding dan kecerdasan artifisial itu. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis dengan pendekatan seperti yang dilakukan komputer. Jadi kita bukannya akan belajar membuat program, bukan, tapi kita melakukan pendekatan coding dan kecerdasan artifisial itu seperti yang dilakukan oleh komputer. Hal ini tidak selalu membutuhkan komputer, anak-anak, tetapi membantu kita menyusun solusi langkah demi langkah yang efisien. Seperti tadi, Bu Solid bertanya kepada Mbak Tiara, ketika membuat acara pesta ulang tahun, langkah apa saja yang dilakukan? Ya kan? Langkah apa saja yang dilakukan? Terus siapa saja yang membantu? Di situ namanya adalah menyusun solusi langkah demi langkah yang efisien. Seperti apa? Seperti coding dan kecerdasan artifisial yang berada di komputer. Nah, ini adalah belajar komponen utama dari berpikir komputasional. Di sini ada dekomposisi, ada pengenalan pola atau pattern recognition, ada juga abstraksi, dan ada juga algoritma. Ini adalah dasarnya yang akan kita pelajari. Komponen utama untuk berpikir komputasional, berpikir secara sistematis. Tetapi pada hari ini kita akan, pokok pembelajaran kita ada di dekomposisi. Teknik berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola. Seperti yang sudah Bu Guru tanyakan kepada Mbak Tiara sebagai contoh tadi. Mbak Tiara sudah melakukan langkah-langkah untuk ulang tahun, membuat pesta ulang tahun. Tujuannya yaitu memahami dan menyelesaikan tugas kompleks secara bertahap. Jadi kita itu menyelesaikan masalah nggak bisa langsung masalah ini, acara ini kita selesaikan dengan gini saja, nggak bisa. Berarti kita harus melakukan menyiapkan langkah-langkah agar agar masalah itu bisa diselesaikan secara sistematis. Nah, lanjut. Manfaat dekomposisi. Manfaatnya ini yaitu membuat masalah mudah dipahami, mempermudah kerja tim dalam membagi tugas, memungkinkan evaluasi dan perbaikan lebih cepat. Yang nomor 2, mempermudah kerja tim dalam membagi tugas. Seperti acara ulang tahunnya Mbak Tiara tadi, membagi tim kan antara orang tua dengan Mbak Tiara. Orang tuanya yang menyiapkan dekorasi, yang menyiapkan hidangannya, kuenya, sedangkan Mbak Tiara membagikan undangannya. Itu namanya contoh dari kerjasama tim. Lanjutnya, nah sekarang tugasnya adalah membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Ada Tintin sama Fatimah di sebelah sana. Ada Tintin, Fatimah sebelah sana. Sebelah yang paling utara. Ayo bisa pindah.
Bentar. Bagian tengah Aulia, Faul sama Nisa. Untuk yang sebelah paling selatan Tiara, sisanya siapa? Fatimah ke sana. Sini Mbak Tiara di sini. Di bagian sini, bagian paling selatan sini. Gitu dong. Tempat duduknya jangan di bawah, Le. Jangan di bawah. Ya, on. Sudah. Sekarang Bu Guru membagikan LKPD kelompok. Diskusikan ini satu kelompok ada 2, bisa ditulis. Tadi di awal pembelajaran kalian sudah melihat video bagaimana cara membuat sandwich, ya kan? Nah, di situ ada robot. Misi si Koki robot. Nah, tujuan prinsip berpikir komputasional dekomposisi. Tujuan pembelajarannya siswa mampu memecahkan proses membuat makanan sederhana menjadi langkah-langkah kecil dan runtut, serta menyusun dalam bentuk algoritma perintah. Nah, di situ sudah ada kisah singkatnya. Di dapur sekolah, si Andrew robot pintar ingin mencoba menjadi koki. Dia ingin membuat roti isi atau disebut dengan sandwich. Sandwich seperti video yang sudah ada di depan tadi, ya kan? Masih ingat? Masih. Terus Andrew butuh bantuanmu untuk memberikan instruksi langkah demi langkah, karena ia tidak bisa memahami perintah seperti membuat sandwich. Ia hanya bisa mengikuti perintah kecil seperti ambil roti, oles mentega, letakkan selada, tutup dengan roti. Yuk, bantu Andrew si robot, si Koki robot. Nah, silahkan didiskusikan dengan teman sebangkunya, teman kelompoknya. Kemudian tuliskan langkah-langkahnya di bawah sini. Ayo. Bisa dulu. Pulpen. Pakai pulpen bisa. Tadi langkahnya apa yang pertama? Ayo Mas Faul. Apa? Iya. Yang pertama tadi apa? Kan gitu. Yang disiapkan apa? Terus kemudian setelah disiapkan langkahnya bagaimana? Di sini kan sudah terlihat. Didiskusikan dengan temannya ya, diajak diskusi temannya.
Mm-mm. Apa tadi? Diingat-ingat lagi videonya. Didiskusikan dengan temannya. Lalu iya bisa pakai bahasa itu bisa. Nomor 1. Aku les kemarin nanti kelamat kemarin. Langkah keluar itu nanti. Gerai telur ini enggak apa? Bedanya apa kalau enggak ambil dong. Iphone dong. Ini apa pesan? Panci. Teflon. Taruh tadi di teflon. Nyalakan api. Itu mau ambil lagi. Masukkan mentega teflon. Mentega. Pecahkan dulu. Lagi tadi berarti ada apa saja? Berarti kan harus apa yang dilakukan? Yang pertama, langkah pertama kan harus apa? Berarti harus apa? Langkah pertama kan harus yang paling utama dilakukan. Kalau mau membuat sesuatu berarti apa yang harus dilakukan? Menyiapkan tadi. Kalau di ulang tahunnya Tiara tadi kan apa yang harus disiapkan? Kan gitu. Entah. Iya kan? Apa yang harus disiapkan? Berarti setiap langkah-langkah itu diawali dengan apa yang harus disiapkan. Gitu. Tuangkan masukin nanti karena Usah makan.
Tintin loh ya itu. Tintin. Sudah sampai mana? Hah? Kalau nggak dia ngomong ceplokan. Sudah sampai langkah berapa? 2. Langkah 2. Terus balik telur. Angkat telur. Taruh roti di atas piring. Iris. Di langkah 2 apa? Diingat-ingat tadi videonya. Kan biasanya kita membuat sandwich toca di rumah. Nggak cuman hari ini saja. Biasa membuat sandwich apa enggak di rumah? Bolak-balik. Bolak-balik ya, Bang. Balik. Bolak-balik. Bolak-balik. Lalu telurnya supaya tidak kosong. Ayo Mas Paul, bantu temannya. Sampai langkah berapa ini? Langkah 3. Udah. Sampai langkah berapa? Bawang bombay. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan bersama-sama. Bombay kari apa? Kejunya kari ya? Selesai? Yang ketiga. Langsung Ketiga tuh. kapan? Terus langkah biru. Samian sih langkah biru. Selanjutnya rati iris. Ikutin. Letakkan titik di atas piring. Atas apa? Atas ini. Kok kucil mentul sama. Ya, lanjut.
Ini enggak apa-apa. Tak apa-apa. Aja rumah bikin Iya. Mas roti. Harus harus tomat. Oke nih. Tomat. Setelah tomat apa? Emang nggak ngomong sih. Atas apa? Atas Sudah selesai? Oh iya, tunggu temannya ya. Ya sudah. belum. Nanti selesaikan. Sudah ya. Saya sebentar. Oke, kita presentasikan ya anak-anak. Kita presentasikan mulai dari kelompoknya. Yang pertama kelompoknya Mbak Tiara, kemudian yang kedua kelompoknya Adel, ketiga kelompoknya Nisa. Yuk, yang pertama siapa yang mau maju? Tiara? Apa Reza? Oh ya, Reza saja. Di kelompok lain kalau nggak sama bisa memberi tanggapan. Ayo sini. Ini adalah langkah-langkah membantu misi si koki robot membuat sandwich. Yuk, yang pertama. Langkah pertama. Sebentar.
Ya, langkah pertama. Langkah pertama, siapkan telur, roti, selada, tomat, bawang bombay, Yang keras. saus, tomat atau sambal, mayones, keju, dan timun. Ya, terus yang kedua. Langkah kedua, oleskan margarin di teflon. Ya, Langkah ketiga, menceplok telur mata sapi. yang keras semuanya nggak dengar. Langkah 4, dulu oleskan margarin di roti. Ya. Langkah kelima, menggoreng roti di teflon. Langkah Terus. keenam, lalu tata pertama roti, Ya. timun, selada, bawang bombay, telur, keju, lalu kasihlah mayones dan saus di atasnya. Ya, ini adalah hasil diskusi kelompok 1 tentang bagaimana cara membuat sandwich. Ada yang perlu ditanyakan atau yang memberi tanggapan dari kelompok lain? Ada? Ayo Mbak Alia, ada? Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Ada yang perlu ditanyakan? Oh ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Ayo yang semangat yuk. Yuk, sebelum kita diskusi selanjutnya, tepuk semangat lebih dahulu agar lebih semangat. Ayo. Tepuk semangat. Yang keras. Aha, aha, ma. Ma. Ayo, sekarang kelompok 2 dari kelompoknya Mbak Adel. Mbak Adel silakan maju ke depan. Yang keras agar temannya dengar. Langkah pertama, oleskan mentega ke teflon, lalu masukkan roti ke teflon. Iya. Pecahkan telur ke teflon, lalu telur dibolak-balik supaya tidak gosong. Iris tomat, bawang bombay, dan timun. Iya. Letakkan roti di atas piring, lalu taruh telur di atas roti, lalu kasih tomat. Iya. Lalu ditaruh selada di atas telur, lalu taruh bawang bombay di atas selada. Ya, langkah terakhir. Lalu dikasih mayones, saus sambal atau saus tomat, lalu dikasih parutan keju, lalu ditutup pakai roti. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Untuk kelompok 2. Kelompok 1 ada tanggapan? Adakah langkah yang tidak sama? Ada. Apa? Tadi bisa Potong menjadi 2. Oh ya, dipotong menjadi 2. Ternyata ada yang tidak sama. Ya, ayo lanjut kelompok 3. Langkah 1, Yang keras. siapkan roti, mentega, tomat, timun, selada, mayones, saus, telur, bawang bombay. Langkah kedua, panaskan mentega, goreng telur. Setelah itu oleskan mentega di atas roti, panaskan teflon, masukkan roti ke dalam teflon. Ya, terus langkah Tunggu hingga matang matang sempurna. Terus langkah 3. Langkah 3, setelah itu roti ditaruh di piring, lalu masukkan tomat yang sudah dipotong. Setelah itu masukkan timun yang sudah dipotong. Terus Langkah 4,
dipotong. Masukkan selada, lalu taruh telur di atas selada. Taruh mayones di atas telur dan tambahkan saus tomat. Langkah 5. Taruh lagi roti di atas telur dan potong menjadi 2 bagian. Langkah 6. Setelah itu sajikan roti. Ya, bagus. Ada langkah yang tidak sama? Dari kelompok 3 ada? Langkah apa? Langkah tadi yang mana? Oh, langkah 3. Oh, langkah 2, 3, 4, dan 5. yang nggak samanya di mananya? Kalau langkah 2 nih sampean apa? Mengoleskan margarin di teflon. Oh, ya sebenarnya sama, tetapi kelompok 3 meletakkan langkah itu di langkah ke-3. Sebenarnya sama, tapi cuma langkah-langkahnya itu peletakannya tidak sama, ya. Nah, anak-anak, tentang cara membuat sandwich dari video yang Bu Guru tampilkan tadi, dari kelompok 1, 2 maupun 3, itu sebenarnya memiliki proses yang sama, tetapi kita meletakkan langkah-langkah itu tidaklah sama, karena setiap kelompok memiliki langkah-langkah yang berbeda bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sudah diberikan, yaitu membantu si koki robot. Sebenarnya sama, tetapi hanya saja peletakan langkah-langkahnya itu yang berbeda. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bu Guru mau tanya ke kalian semua tentang pembelajaran hari ini. Apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Tentang apa? Tentang apa? Iya, pembelajaran komputasional dekomposisi, yaitu memecahkan masalah dengan membentuk langkah-langkah pemecahan masalah agar masalah itu diselesaikan secara efisien. Nah, ini Bu Guru punya stick note. Stick note. Tuliskan apa yang kalian pelajari hari ini. Tentang apa tadi? Silakan ditulis. Refleksikan pembelajaran hari ini. Tuliskan. Tadi belajar apa kita? Ayo. 3 menit. Ayo. Ayo, refleksikan apa? Kalian belajar apa hari ini? Yang sudah bisa ditempel di sini. Ayo, silakan tempel. Ayo, belajar apa kita hari ini tadi? Ada video tadi menerangkan tentang apa? Terus tadi Bu Guru juga menyampaikan materinya apa?
Sudah? Kalau sudah ya silahkan ditambah. Tambah di sebelah selatan. Sini. Ayo Mas Reza bisa ditambah. Sini bisa ditambah sebelah sini. Ayo Adel, Mbak Adel bisa ditambah kalau sudah. Lagu yang mana? Bendera merah putih, benderaku. On? Yo bisa ditempel. Ya yang selesai bisa ditempel. Kita refleksi buat pembelajaran hari ini. Ya di situ. Ya. Yo. Ayo, yang belum bisa ditempel. Ayo Adel, sudah bisa ditempel? Ayo, sudah semua? Sudah semua? Kita refleksi pembelajaran hari ini. Iya. Sudah? Oke. Oh, kebalik. Sabun. Sudah semua ya? Sudah? Nah, hari ini kita belajar yang pertama, cara membuat sandwich dengan langkah-langkah dekomposisi. Terus yang kemudian kedua, pembelajaran tentang berpikir komputasional dekomposisi. Terus ini yang ketiga, ini siapa tadi? Pembelajaran cara membuat sandwich dengan cara dekomposisi. Cara ini yang selanjutnya cara membuat sandwich dan dengan cara dekomposisi. Ini pembuatan sandwich dengan cara dekomposisi. Belajar tentang cara membuat sandwich. Belajar berpikir, belajar tentang AI. Belajar tentang AI. Tadi yang pertama kita sudah belajar bagaimana AI itu. Terus apa saja pengertiannya tentang AI. Cara membuat sandwich. Nah, ini pembelajaran cara membuat sandwich dengan dekomposisi. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial, yaitu spesifiknya yaitu berpikir komputasional dengan elemennya apa tadi? Dekomposisi, yaitu memecahkan masalah dengan langkah-langkah. Contohnya, proyeknya apa? Proyeknya yaitu bagaimana cara membuat sandwich. Nah, manfaat dari dekomposisi anak-anak untuk kehidupan kita sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan sehari-hari kita, karena kita biasanya kan satu, membantu orang tua apa? Membersihkan rumah. Itu pun juga perlu langkah-langkah anak-anak, perlu memecahkan masalah dengan langkah-langkah bagaimana ya cara menyapu yang benar, bagaimana ya cara mencuci piring yang benar. Itu
itu ada langkah-langkahnya sendiri. Jadi manfaat belajar dekomposisi bagi kehidupan hari itu sangat bermanfaat. Nah, ini Bu Guru sekarang punya ice breaking dulu. Kita sebelum mengakhiri pembelajaran, kita ice breaking. Tepuk Indonesia hebat, bisa berdiri. Biar gak lelah loh, berdiri. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Olahraga dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bu Guru punya, silakan duduk kembali. Bu Guru punya evaluasi. Ini evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri bisa dikerjakan sebentar, kemudian dikumpulkan. Yuk. Yuk. Ini evaluasi sendiri, mandiri, dikerjakan secara mandiri. Itu tentang apa? Tentang proyeknya apa? Robot bersih-bersih, si Andrew. Jadi ketika kalian bersih-bersih itu loh, itu kan mesti ada langkah-langkahnya. Nah, lakukan langkah-langkah itu, tuliskan dalam langkah 1. Di situ ada berapa langkah? Ada 6 langkah. Yo. Sudah selesai. Sudah, yo bisa dikumpulkan ke sini. Silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Nah, anak-anak, pembelajaran apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Apa? Ayo yang keras? Senang. Terus? Ya, terus? Apa? Jadi apa? Jadi mengerti tentang apa? Tentang apa tadi? Pembelajaran dekomposisi. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi dengan belajar dekomposisi, kita tahu bahwa kita harus membuat langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Nah, sekarang karena jamnya sudah habis, bisa berdoa terlebih dahulu. Tetapi sebelum pulang, Bu Guru berpesan, kalau di rumah 1, apa? Beribadah. 2, apa? Berkata sopan kepada orang yang lebih tua. Jangan berkata yang tidak sopan, yang biasanya berkata
kasar, kalau berkata dengan orang tua harus lemah lembut, sopan. Terus kalau di rumah jangan lupa belajar, HP-nya dikurangi. Ya. Ya, bisa disiapkan berdoa. Siapa yang menyiapkan? Mbak Alia, silakan disiapkan untuk berdoa. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Solik. Bu Solik ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.